Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan namaku Novita Agita Rahman dengan NIM 2241010-2003 dari kelas Data Mining B. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas di Praktikum 7 Data Mining yang berjudul Naive Bayes Classification. Nah, di sini ada soalnya yaitu ada dua soal, yaitu yang pertama adalah ulangi langkah pada kode 1 untuk dataset iris dan adult masing-masing itu gunakan perbandingan 0,2, 0,3, 0,4 dan tuliskan akurasinya. Kemudian soal yang kedua adalah untuk masing-masing dataset carilah subset kombinasi dari atribut yang memberikan hasil klasifikasi lebih baik dari data yang asli. Sebenarnya saya akan menjelaskan ini fungsi dari blok-blok ini. Kita langsung ke Google Colab. Yang pertama dari blok pertama. Nah, di blok pertama ini kita itu membuat data frame itu menggunakan pandas, import pandasnya terlebih dahulu, kemudian dataset Titanic-nya. Kemudian yang di blok 2 itu kita itu membuang atau menghapus atribut yang tidak dipakai dan tidak ada pengaruhnya pada kelasnya ini. Kemudian yang di blok 3 yaitu ini adalah memisahkan atribut dan kelasnya. Nah, ini. Kemudian yang di blok 4 ini adalah membuat variabel dummy untuk mengubah inputannya sek ini dalam bentuk angka, yaitu 0 dan 1 gitu. Nah, ini. Kemudian yang nomor di blok 5 ini fungsinya untuk menggabungkan gitu. Kemudian yang di blok 6 ini adalah mengdrop data yang tidak terpakai gitu. Kemudian yang di blok 7 ini mengecek apakah ada data yang nilainya 0. Kemudian dicek di sini di blok 8. Nah, ini ada none, ini berarti kosong atau 0. Kemudian di blok 9 ini di sini itu diisi dengan rata-ratanya. Ini rata-rata X-nya gitu. Kemudian di blok 10 itu berfungsi membagi dua data itu menjadi training dan tes gitu. Kemudian di blok 11 ini mengecek skor dari prediksinya, yaitu dengan bikin variabel dulu, kemudian mengisi data yang akan diprediksi, yaitu training, data training dan data testing. Kemudian di blok 12 adalah mengecek apa aja yang ada di data testing kita. Nah, ini ada data testing kita. Kemudian di blok 13 adalah kunci jawaban dari data kita, yang ini data testing. Kemudian 14 adalah memprediksi data testing kita ini pakai 10 data aja. Kemudian yang di blok 15 itu mempresentasikan probabilitasnya gitu. Langsung saja ke soalnya, yaitu soal nomor 1 dan 2. Yang pertama yang aku bahas adalah dataset iris. Nah, di sini kita mengimport terlebih dahulu modul-modul yang akan kita gunakan. Yang akan kita gunakan adalah NumPy, kemudian Pandas untuk dijadikan data frame, kemudian ini import train test split dari SQL model selection, kemudian import Gaussian NB-nya dari SQL Naive Bayes, kemudian import pre-processing-nya. Kemudian kita membuat fungsi showData. Nah, ini untuk dijadikan data frame gitu. Oke, langsung saja kita jalankan. Nah, oke. Kemudian selanjutnya yaitu preparing dataset. Kita menampilkan yang kita buat tadi kan fungsi showData. Nah, di sini kita tampilkan data irisnya ini menggunakan fungsi showData. Nah, ini adalah data-data dari iris. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan encoding label. Nah, di sini kita mengubah data ini kan ini datanya adalah berbentuk string, kita ubah jadi integer gitu. Sebentar, kita bikin variabel ends preprocessing. Nah, ini di ini ID dan kemudian sebentar, langsung saja kita jalankan target. Nah, ini kan yang awalnya ini iris dan setosa kan bentuknya string, jadi kan datanya itu lebih dari 2. Jadi untuk mempermudahkan kita, kita ini kan dijadikan integer aja. Kemudian
langkah selanjutnya kita mengecek apakah ada yang nilainya itu kosong. Nah, di sini tidak ada yang nilainya kosong. Kemudian selanjutnya kita ke tahapan klasifikasi. Kita membuat variabel input, kemudian variabel array, kita membuat fungsi naive di sini split. Nah, ini yaitu data training dan data testing. Kemudian ini di feed ya, di data trainnya dan data train. Kemudian kita bikin kolom inputnya, tes-tesnya, tes ini kita menghitung akurasinya dari data testing dan data testingnya, kemudian data tesnya diprediksi, kita hitung probabilitasnya gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke naive Bayes. Nah, di sini kita hitung adalah kan yang diminta tadi 0,2, 0,3, dan 0,4. Yang pertama adalah 0,3 ini bagus, akurasinya itu langsung 100%, maka kombinasinya ini sangat bagus. Kemudian selanjutnya yang 0,3. Sebentar. Nah, dari kombinasi sepaleng, sepalwidth dan petalwidth ini tesnya 0,3 dan akurasinya itu 97%, ini masih kurang bagus. Ini probabilitasnya. Kita coba kombinasikan ini karena array 1. Oke, sebentar. Nah, ini kita menggunakan kombinasi sepaleng, petaleng, dan petalwidth dari tesnya 0,3, akurasinya itu 100% gitu. Kemudian kita lanjut yang targetnya 0,4 ya. Oke, jalankan. Sebentar. Nah, untuk tesnya 0,4 dengan kombinasi sepaleng, sepalwidth, dan petalwidth itu akurasinya 96%. Coba ini kita menggunakan kombinasi array 1 ya. Sebentar. Sebentar. Nah, ini hasilnya menggunakan kombinasi sepaleng, petaleng, dan petalwidth dengan tes 0,3 itu akurasinya 100% gitu. Untuk dataset iris sudah selesai, kita lanjut ke dataset adult. Oke, agak beda jauh caranya. Yang pertama adalah kita mengimport modul-modul yang kita butuhkan, kayak yang di dataset iris ini. Yang pertama kita butuhkan adalah NumPy, kemudian Pandas untuk menjadikan data frame, kemudian ini importan test splitnya dari Escalon model selection, kemudian import Gaussian NB-nya dari Escalon naive Bayes, import preprocessing dan Escalon. Kemudian kita membuat fungsi show data yang mana nanti bisa mengubah datanya itu menjadi data frame gitu. Kemudian selanjutnya kita preparing datasetnya itu untuk dijadikan data frame yang membuat fungsi show data dari yang ini. Kita langsung saja kita jalankan. Nah, ini data-datanya. Seperti ini. Ada 48.842 rows dengan 15 kolom. Kemudian langkah selanjutnya yaitu preprocessing data. Nah, di sini yang kita lakukan mengecek apakah ada data yang nilainya 0. Oh, ternyata tidak ada. Kemudian kita cek ya. Kemudian kita cek. Ini sebentar. Kan di sini kan ada kayak tanda tanya. Nah, maka dari itu kita menghapus data yang ada tanda tanyanya ini. Dikarenakan nantinya kan akan mengganggu seperti itu. Jadi kita jalankan ini. Nah, di sini yang awalnya 4. Nah, ini sudah berubah. Tidak ada data-data yang ada tanda tanyanya yang di kolom 4. Nah, ini diubah menjadi 6 gitu. Tanda tanya ini dia ubah jadi 6. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menghapus data yang none atau yang kosong itu. Nah, ini data yang none ini diubah
bukan diubah, maksudnya dihapus. Jadi ini menggunakan fungsi df to drop. Nah ini dihapus. Nah, ini sudah terhapus kan yang awalnya barisnya itu 48.842 rows dengan 15 kolom. Ketika sudah dihapus itu menjadi 45.222 rows dengan 15 kolom. Nah, ini tidak ada data yang ada tanda tanyanya gitu atau bernilai 6 gitu. Kemudian ini untuk infonya. Nah, ini kemudian kita melakukan encoding label yang bertujuan agar akurasinya itu tepat gitu. Nah, ini sudah. Kemudian selanjutnya adalah kita menentukan input dan targetnya input, maksudnya targetnya outputnya gitu kan. Kemudian kita menggunakan fungsi naive by, ada extend, ya tes data training dan data test. Kemudian dengan Gaussian NB ini menggunakan kolom input, kemudian tesnya, hitung akurasinya, data tesnya, kemudian diprediksi, kemudian kita hitung probabilitasnya. Nah, ini data-datanya, kemudian mengecek variabel. Ini mengecek data yang variasinya banyak atau noise-nya banyak. Nah, ini kemudian kita lanjut ke naive ini untuk akurasinya. Yang pertama adalah naive by. Naive dengan kombinasi egg, work class, Velvet, education, educational, marital status, occupation, relationship, race, gender, capital again, loss, dan sampai naive contract ini dengan tes 0,2 itu akurasinya 79%, 0,2 sampai sekian. Ini masih kurang bagus lah untuk kombinasinya. Kita coba dengan kombinasi arraynya 1. Sebentar, kita jalankan. Nah, ini lebih bagus. Yang awalnya datanya 79 berubah menjadi 81 berarti ini. Nah, ini sudah lebih bagus untuk kombinasinya ini. Kemudian yaitu yang prediksi 0,3 ya. 0,3. Langsung saja kita jalankan. Sebentar. Oke, sebentar ya. Oke, dari ini dulu coba. Nah, untuk yang 0,3 ini dengan kombinasi egg, work class, parent education, education norm, marital status, occupation, relationship, race, gender, sampai dengan native contract ini dengan tes 0,3 akurasinya itu 79%. Jadi kalau menggunakan kombinasi ini berapa ya? Kita cek ya. Masih kurang bagus. Kalau menggunakan kombinasi egg, education, educational norm, marital status, occupation, relationship sampai dengan ini itu datanya 80% lebih bagus lah daripada yang sebelumnya. Kemudian yang 0,4 kita cek ya. Langsung saja kita jalankan. Nah, ini datanya yaitu 79% ya. Ini masih kurang bagus untuk kombinasinya. Kemudian kita kombinasiin lagi. Oke. Nah, datanya menjadi 80,3 sekian. Yang awalnya 79% ini menjadi 80,3 dengan kombinasi ini. Sekian pembahasan modul 7 praktikum naive Bayes classification dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.